Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata seindah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat berhadir dalam rangka simulasi bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa Mangga pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Salawat bertangkaikan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kita kepada beliau, insyaallah di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari KPPS yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini mari sama kita buka acara simulasi pemungutan suara sekaligus bimbingan teknis pada tanggal 7 Juni tahun 2022 ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan pada kesempatan kali ini mari sama kita bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini akan saya pimpin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwat wa abwabas sihat wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelang acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua BPD Desa Mangga, dalam hal ini yaitu Bapak Ramyadi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat seluruh aparat desa, yang terhormat
Panitia Pilkades Desa Mangga tahun 2022. Yang terhormat seluruh Ketua KPPS beserta anggota Linmas dari TPS 1 sampai dengan TPS 5. Kembali mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini ada sedikit yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, kami BPD banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas segala bentuk kegiatan yang sesuai tahapan dari mulai awal sampai pada saat ini bisa dibilang pertengahan. Kami ucapkan terima kasih atas integritasnya, masih tetap semangat dan bersikap netral. Begitu juga kami harapkan kepada seluruh KPPS tetap menjaga netral dalam pelaksanaan pilkades ini, sehingga siapapun yang akan menjadi kepala desa, kalau panitianya netral, KPPS-nya netral, masyarakat dapat menerima dengan baik siapapun yang akan menjadi kepala desa Desa Mangga yang terpilih. Kemudian yang kedua, untuk KPPS dan juga panitia, laksanakan pilkades ini secara regulasi, disiplin, sesuai dengan aturan, dan pesannya jangan pakai perasaan. Nah, jadi dalam pilkades ini laksanakan pilkades dengan secara aturan, jangan pakai perasaan. Jadi jangan menyalahi ya kan, kalau pakai perasaan nanti payah. Mungkin ini saja. Nanti sama-sama kita perhatikan bagaimana proses simulasi atau proses pemilihan pencoblos pilkades di TPS masing-masing yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Mungkin ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ramyadi. Kita jelang acara selanjutnya, yaitu bimbingan dan arahan dari pelaksanaan jabatan Kepala Desa Desa Mangga. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Desa Mangga, yaitu Bapak Agus Surya Bakti. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua beserta anggota Panitia Pilkades Desa Mangga, yang terhormat Ketua BPD Desa Mangga, yang terhormat rekan-rekan perangkat desa, dan yang terhormat Bapak Ibu anggota KPPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 5 di Desa Mangga. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya senantiasa kepada kita dilimpahkan nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan dalam hal hari ini yaitu memenuhi undangan panitia pilkades dalam rangka simulasi sekaligus bintang pemilihan kepala desa. Dan salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu berselawat, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu dan kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami di sini
mengucapkan permohonan maaf kiranya Bapak pejabat kepala desa tidak hadir pada hari ini. Yang sebelumnya beliau akan hadir pada acara ini, cuman kami pun tidak tahu apa hal. Kami dapat informasi pada hari ini juga ada jadwal pembinaan desa percontohan di Karangrejo. Kemungkinan beliau bersama tim PKK kecamatan dan tim PKK kabupaten Langkat mendampingi desa Karangrejo dalam hal pembinaan desa percontohan. Selanjutnya kami dari pemerintah desa sangat-sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh panitia Pilkades dalam hal ini melakukan simulasi dan bintek. Kalau sesuai tahapan, sesuai aturan tentang pemilihan kepala desa, panitia mengadakan simulasi. Namun hari ini panitia juga melakukan bintek. Sementara sepengetahuan kami dari pemerintah desa yaitu panitia ini pun tidak mendapatkan bintek dari panitia kecamatan ataupun kabupaten. Maka kami mengapresiasi luar biasa panitia Pilkades berupaya sebagaimana agar terselenggaranya nanti penyelenggaraan Pilkades di setiap TPS bisa berlangsung sebagaimana mestinya dengan hari ini melakukan simulasi dan juga bintek. Dan tadi Ketua BPD Desa Mangga ada menyampaikan di mana panitia Pilkades, anggota KPPS agar disiplin dalam arti kami menangkap kami dari pemerintah desa sudah menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan pada waktu penyelenggaraan Pilkades di tingkat TPS nantinya, yaitu saat ini masih masa pandemi di mana sebelumnya kami juga meminta maaf dari pemerintah desa. Mungkin pada hari ini kami menyediakan tempat yang telah disediakan panitia. Mungkin kalau dari segi prokes jauh atau tidak sesuai, cuman inilah yang bisa kami sediakan dari pemerintah desa. Dan untuk pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 19 nanti, kami menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di mana penyelenggaraan Pilkades dalam pemungutan suara di tingkat TPS nantinya ada hal yang harus diperhatikan tentang prokes. Walaupun Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan buka masker, tapi itu di ruangan terbuka, tidak di ruangan umum. Ruangan umum termasuk kantor, sekolah, dan lainnya, termasuk TPS adalah fasilitas umum. Jadi di situ kami dari pemerintah desa mungkin sudah menyediakan beberapa hal-hal yang menjadi perhatian dalam prokes, yaitu mungkin tempat cuci tangan, masker, sarung tangan bagi penyelenggara, face shield sudah kami sediakan. Cuman mungkin barang belum turun semua, dan untuk simulasi hari ini mungkin belum bisa diperagakan dengan ketentuan sesuai prokes. Mungkin nanti kami belanja sesuai kebutuhan pada hari H atau hari pelaksanaan itu saja. Mungkin nanti kami serahkan sama panitia dan itulah digunakan oleh anggota KPPS di tingkat TPS. Dan selanjutnya jika hal netralitas kami percaya dan yakin oleh panitia KPPS dan juga anggota KPPS kepada panitia Pilkades, kami percaya bahwasanya ini adalah orang-orang profesional dan orang-orang yang netral pada masalah pilihan panitia Pilkades. Anggota KPPS mempunyai hak dalam pemilihan dalam memilih calon kepala desa, tapi marilah kita lakukan itu
di bilik suara. Sebagai profesional kita sebagai selaku penyelenggara yaitu panitia pilkades dan anggota KPPS. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Dan sudah dengan bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa Mangga, yaitu Bapak Agus Surya Bakti. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara oleh Ketua Panitia. Yang selanjutnya nanti kita akan juga simulasikan di depan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia langsung, yaitu Bapak Erwin Darmawan SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, kembali di sore yang cerah ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kesempatan dan keluangan waktu sehingga kita semua dapat berhadir di kantor desa yang kita cintai ini dalam rangka simulasi pemungutan suara sekaligus juga bimbingan teknis KPPS dalam pemilihan kepala desa Kepala Desa Mangga tahun 2022. Salawat dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau. Insyaallah dengan kita senantiasa selalu bersalawat kepadanya dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang kita turun hamba yang akan mendapat syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pejabat Kepala Desa Mangga, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Agus Surya Bakti, yang terhormat Bapak Ketua BPD yaitu Bapak Ramiadi SPD, yang terhormat seluruh rekan-rekan panitia pemilihan Kepala Desa Mangga, dan lagi yang terhormat rekan-rekan perangkat desa yaitu Bapak Kasih, Kaur, Bapak Kepala Dusun, selanjutnya lagi yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu anggota KPPS. Alhamdulillah pada sore hari dapat hadir memenuhi undangan yang kami sampaikan. Langsung saja Pak, jadi karena kita berburu waktu, saya juga tidak berlama-lama karena nanti kita setelah ini kita akan mensimulasikan pelaksanaan pemungutan suara, yaitu sekaligus juga nanti penghitungan suara. Jadi kita pemungutan suara juga di TPS, penghitungan suara juga di TPS. Setelah itu nanti sudah kita hitung, kita semua nanti akan berkumpul lagi di kantor desa Mangga itu akan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil total seluruhnya. Jadi nanti baru kita ketahui nanti siapa dari calon nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang salah satunya terpilih menjadi kepala desa Mangga masa jabatan 2022-2028. Jadi Bapak yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu adalah perihal masalah BIMTEK KPPS. Jadi alhamdulillah tadi malam sudah kami mendapat kabar yang kami sampaikan bahwasannya nanti seluruh ketua KPPS, hanya ketuanya aja Pak, karena kalau semuanya tak cukup nanti tempatnya, yaitu di tempatnya di Hotel Grand Stabat. Kalau dari sini ya lewat mau sedikit aja. Nah di situ Pak. Jadi nanti Bapak tanggal 9 akan dapat menjumpai panitia di sore jam 3 seperti ini untuk mengambil SPPD-nya Pak. SPPD-nya, surat perintah tugasnya, dan Bapak nanti akan dibimbing pada tanggal 10-nya. Karena kita dari Stabat kita mendapat jatah itu tanggal 10 karena pelaksanaannya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita dapat di tanggal 10-nya, kalau nggak salah saya hari Jumat itu Bapak Ibu. Nah jadi saya harapkan kepada seluruh ketua KPPS agar nanti pada tanggal 10 itu bisa seluruhnya dapat hadir, karena hari ini kita akan melaksanakan BIMTEK, mungkin nanti di sana lebih, apalagi Bapak dan Ibu mungkin lebih jelas lagi. Jadi nanti ketika pelaksanaan pada tanggal 19 Juni kita sudah lebih mantap, itu dia. Nah tapi kalau seandainya nanti
seandainya misal ini ya Bapak Ibu, kami harapkan kelima orang ketua KPPS ini dapat menghadiri acara tersebut. Tapi kalau seandainya salah satu berhalangan hadir, mungkin karena sesuatu hal yang apakah sakit atau yang lain sebagainya, agar segera cepat melapor ke panitia. Karena kan itu harus memang ditandatangani oleh Bapak pejabat kepala desa Mangga untuk memberikan surat perintah tugasnya, menugaskan ketua KPPS untuk mengikuti BIMTEK itu. Nah, jadi karena ini di Stambat nggak jauh, nah, jadi agar dapat ya kami harapkan semuanya kelima ketua TPS dapat hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke Bapak dan Ibu, yang pertama yang perlu kami informasikan perihal masalah pengumuman dan pemberitahuan. Pengumuman hari dan tanggal waktu pelaksanaan pemungutan serta nomor dan tempat lokasi TPS kepada masyarakat Desa Mangga itu dilakukan 3 hari sebelum hari H lewat penyebaran undangan pemilih oleh KPPS. Undangan ditandatangani oleh ketua panitia. Jadi Pak, kami hanya mengingatkan, mohon sekali lagi, mohon undangan jangan seperti tadi ditandatangani. Nah, tapi saya rasa yang menjadi ketua panitia ini memang udah tidak perlu diragukan lagi. Kayaknya kalau masalah itu ya tidak apalah, tidak terlewat. Saatnya terlewat berarti mungkin ngantuk aja mungkin gitu. Yang kedua, jika surat undangan pemilih hilang tetapi tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada petugas KPPS, pemilih tersebut berhak mendapatkan kartu surat atau berhak memilih. Jadi Pak, misalnya C6 itu hilang Pak, C6 itu hilang, dan kebetulan kan bapak-bapak dan ibu itu kan yang memilihnya adalah warga kita, dan ternyata kan bapak dan ibu kan tahu itu adalah warga kita. Bapak cek aja di DPT, kalau di DPT itu ada namanya dan dia itu kebetulan memang hilang, tak apa-apa diberikan aja apanya nama C6-nya diberikan. Nah, jadi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu dia. Sudah, selanjutnya para calon kepala desa nanti sebelum 1 hari sebelum hari H pelaksanaan itu wajib nanti menyerahkan memberitahukan kepada panitia itu untuk menunjuk saksi. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu, jadi nanti ketika sudah di-ACC oleh panitia, ditempel oleh panitia, jadi nanti baru saksi memberikan mandat itu kepada Bapak dan Ibu di TPS. Jadi memang sudah diketahui dulu calon-calon untuk menugaskan saksi. Jadi nggak pula nanti ceritanya tiba-tiba saksi datang langsung ke TPS, enggak. Jadi langsung kita lapor dulu kepada panitia, nanti setelah sudah di-ACC baru nanti diserahkan kepada KPPS untuk diajukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sebagai nanti pegangan, nanti mohon Pak Ardiansa, ini pedoman pilkada sini Pak di fotokopi lengkap Pak. Nanti masalah TPS ini kami sudah merangkum berdasarkan peraturan Permendagri nomor 112 tahun 2014, Permendagri nomor 65 tahun 2017, Permendagri nomor 72 tahun 2020, Pergub Peraturan Bupati Langkat nomor 31 tahun 2015, Peraturan Bupati Langkat nomor 10 tahun 2019, Peraturan Bupati Langkat nomor 3 tahun 2022. Ini Pak adalah pedoman Bapak dan Ibu ketika melaksanakan ketika nanti pemungutan suara. Ini ada pedomannya. Jadi nanti ya kita nanti ketika nanti simulasi, nanti kita memang benar-benar simulasi nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika benar simulasi dan nanti yang menjadi petugas simulasi seluruh ketua KPPS. Jadi nanti ada yang jadi ketuanya, pokoknya yang jaga pintas segala macam, seluruh ketua KPPS yang akan menjadi petugas simulasi. Dan nanti saya minta perwakilan 2 orang untuk menjadi linmasnya untuk simulasi nanti. Jadi dia itu linmasnya siapa sepakatin saja, dan yang lainnya Bapak dan Ibu anggota KPPS agar dapat melihat langsung kan gitu. Sudah, selanjutnya yang pertama Bapak dan Ibu yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, yang perlu diperhatikan ialah yang pertama ketika pelaksanaan hari H. Yang pertama Bapak dan Ibu
harus menyemprot disinfektan di TPS masing-masing. Nah, kebetulan ya tetap itu kita laksanakan karena kami nanti butuh bukti dokumentasinya. Apa namanya nanti ya, kalau ada yang model saya bawa tadi, yang model di semprot itu pakai itu aja pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau diadakan senior. Itu yang pertama. Sudah, selanjutnya lagi nanti Bapak dan Ibu sebelum masuk ke dalam TPS, Bapak dan Ibu wajib seluruhnya menggunakan sarung tangan karet, masker dan vaksin. Nah, itu wajib. Ya, gunakan. Yang pintar-pintar Bapak dan Ibu nanti, saya tahu itu pengambil plastik. Karena dari jam 7 itu nanti kita sampai sore, kalau pakai itu aja ya sedap itu. Nah, jadi pintar-pintar aja nggak apa-apa. Yang penting pokoknya yang pagi, ya karena kita buat sorotan itu pagi, agar dapat agar dapat dipakai. Nah, sarung tangan karetnya, maskernya dan kecilnya. Udah masker pakai kecil lagi ya Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan linmas, sama. Nah, begitu dengan linmas, sama dia. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu sudah masuk, baru nanti Bapak dan Ibu membacakan ikrar, ikrar sumpah KPPS di dalam. Karena nanti kita mulai sebelum jam 7 itu sudah dilaksanakan. Jadi sudah mulai diselesaikan. Setelah itu nanti baru menunggu. Tapi pun kalau sudah, yang penting saksi itu sudah datang. Kalau nanti Bapak dan Ibu menunggu, misal contoh dari saksi 1, 2 dan 3, saksinya 1 ini belum datang. Udah jam 7, yang satu saksi ini belum datang, dilanjut aja Bapak dan Ibu. Karena sudah ada 2 perwakilan. Jadi jangan gara-gara menunggu saksi yang 1, betul saksi yang 1 malam dia lelekan di tempat calon kepala desa, rupanya paginya dia kesiangan. Jadi jangan pula kita menunggu. Jadi silahkan aja langsung dibuka di kotak suaranya, lalu dihitung segala macam kan gitu. Jadi supaya apa? Sudah, setelah itu Bapak dan Ibu nanti barulah masuk di pos-posnya masing-masing. Yang pertama adalah linmas. Linmas itu bertugas di pintu masuk dan di pintu keluar. Khusus untuk pintu masuk, untuk linmas, agar kiranya dapat memegang termogan, senjata tembak-tembakan depan, dicek suhunya. Nah, tes suhu. Nah, itu untuk di pintu masuk ya Bapak dan Ibu. Dan gitu nanti ini kami masih menunggu, nanti mohon Pak ketika Bapak Bintek itu kan pemilih katanya diharuskan menggunakan sarung tangan plastik. Nah, sarung tangan plastik. Tapi nanti Pak kita nunggu perkembangan itu, kalau memang itu diwajibkan ya tetap kita sediakan. Sarung tangan plastik. Jadi tugas linmas di pintu masuk itu mengecek dulu Bapak dan Ibu. Dia sudah harus pakai masker, sudah lagi dia menggunakan sarung tangan plastik. Nah, udah gitu dicek suhunya. Kalau suhunya itu lebih dari 37,3, nah itu nanti dulu. Benar-benar dulu. Mana tahu dia kan, apalagi namanya tadi ikut dia lelehan malam, bangunnya kesiangan, tekanan darahnya gak stabil dan untuk dia demam, nah itu kali dulu. Nah jadi itu dia, itu untuk menjaga di linmas di pintu masuk. Sudah, selanjutnya lagi KPPS 3. Nah ini KPPS 3 ini yang sangat ini nggak boleh, ini Bapak dan Ibu, ini nggak boleh lengah. Ini harus fokus, karena bukannya apa, biasanya terjadi kepadatan pemilih itu di pagi hari, di pagi. Jadi KPPS 3 ini bertugas untuk mengumpulkan C6 dan daftar hadir. Itu wajib nanti pemilih menulis daftar hadirnya, dan Bapak harus tandai. Di DPT itu ketika nanti pemilih menyerahkan C6, kan nanti kan ada nomor pemilihnya. Bapak tandai menggunakan stabilo. Di stabilo itu ditandai supaya apa? Berarti dia sudah menggunakan hak pilihnya. Nah itu dia. Tapi yang hari ini yang paling riskan. Kenapa? Karena pernah kami kejadian tahun 2015 pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa itu yang bikin, itu yang itu jadi pelajaran sebenarnya. Jadi singkat cerita, jumlah surat suara itu lebih 7 jumlah surat suara dari jumlah pemilih yang ada. Sudah,
setelah sudah lebih 7 sudah dengan aturan kan boleh dikurangi tanpa dihitung, tanpa dibuka. Nah, dikurangi sama panitia. Ketika sudah dikurangi 7, kan gitu dihitung rame-rame, sudah dihitung rame-rame, pasti ceritanya katanya sudah diikati dan dikeluarkan dari 7. Entah kemana ceritanya ketika penghitungan suara selip 4 suara. Nah, sudah selip itu ceritanya. Itu kebetulan saya jadi ketua panitianya, Pak Joni Lantan jadi sekretarisnya. Nah, jadi sudah selip ini ceritanya. Jadi saya panggil siapa? Saya panggil saksinya. Saya pelan-pelan, karena bukannya kalau kita ulangin lagi kan gak kerjaan ini Pak. Saya bilang, antara calon satu yang menang, yang maksudnya dengan calon yang lainnya, ini berpaut sampai 200-an lebih. Kan gitu. Kalau ini kita permasalahkan, kan nggak menang juga. Kita ulang lagi, balik lagi nggak menang cerita, ya karena saksinya pun juga kawan-kawan kita juga segala macam. Udah Pak Erwin, nggak apa-apa. Udah, yang 4 lagi ku ikhlaskan untuk siapapun nggak apa-apa. Jadi diikhlaskan sampai yang 2 lagi. Ya dibaginya 2 udah habis ceritanya. Itu karena kami. Waktu sampai ada yang memang memperhatikan kan. Ada LSM yang memperhatikan Pak itu selisih 4. Siapa yang bilang bahwa buktinya cocok dan ditandatangani oleh saksi? Gimana saksi cocok kan? Cocok, selesai. Nah, jadi itu dia. Sudah di KPPS 3 itu pencatat kehadiran, mohon fokus, jangan sampai terlewatkan. Kalau memang mohon Pak yang penjaga pintu masuk mohon ditahan. Kalau nanti kalau KPPS 3 sudah keteter, sudah nampak itu nanti harus ditahan Pak. Nah, ditahan, jangan dikasih masuk. Nah, jangan dikasih masuk itu untuk linmas penjaga pintu masuk. Sudah, selanjutnya lagi baru nanti masuk KPPS 1. KPPS 1 ini adalah ketua KPPS menandatangani surat suara atas nama ketua panitia pemilihan dan stempel KPPS, dan KPPS 2 membantu menukarkan undangan dengan surat suara yang telah ditandatangani dan stempel. Jadi nanti karena banyak itu ketua KPPS itu Pak lempeng juga itu Pak menandatangani surat suara. Jadi nanti yang KPPS 2 itu dia bantu untuk menyerahkannya kepada pemilih. Sudah selanjutnya lagi nanti di KPPS 4 itu mengontrol pemilik suara. Jadi nanti kan ketika sudah diberikan undangan kan mereka itu kan duduk dulu untuk menunggu antrian kan gitu. Jadi KPPS 4 ini bertugas untuk mengontrol. Jangan pula nanti terjadi kepadatan di bilik suara. Itu dia mengontrol satu. Sudah selanjutnya lagi baru KPPS 5. Nah, ini petugasnya. Kalau dulu ketika selesai menggunakan hak suaranya kan jarinya itu kan dicelup. Nah, jadi sekarang ini ditetesi, dimaksi. Nah, ditetes tangannya itu ditetes Pak. Boleh ditetes, boleh Bapak kalau memang seandainya pun payah ditetes, Bapak tuang aja di di piring kecil. Nanti kalau pakai kata bat itu begini kan. Nah, itu Bapak yang megang. Mereka nggak ini gitu. Jadi nggak ada cerita kalau dulu kan sikit aja udah. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Bapak yang Bapak ataupun Ibu di KPPS 5. Ini wajib. Jangan pula nanti pemilih nggak mau dikasih nggak bisa. Tetap wajib ini harus diselesaikan gitu. Sudah selanjutnya baru penjaga pintu keluar. Jadi penjaga pintu keluar ini mengayu-ayukan ketika sudah keluar, mohon jangan berkerumun, langsung aja pulang ke rumah. Nah, pintu keluar nanti siapa diayu-ayukan ketika sudah selesai menggunakan hak pilihnya, baru nanti jangan berkerumun. Sudah pelaksanaan pemungutan suara yaitu dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 12.00. Pelaksanaan itu pada pukul 7 sampai dengan pukul 12.00. Pukul 12.30 ini nggak tahu ini buat aturan ini nggak sholat harus kemana dan 12.30 sudah mulai penghitungan suara. 12.30 sudah mulai penghitungan suara, pusing kepalanya. Nah, tapi nanti mana ada perubahan Pak, nanti mohon kita saling koordinasi aja waktu dicek, nanti mohon ditanyakan. Nah, biasanya sih jam 1 kan gitu. Ini pemilihan sampai jam 1 kita baru mulai gitu. Tapi seperti ini ya nggak apa-apa juga kan gitu.
Sudah. Selanjutnya Bapak dan Ibu perlu juga Bapak dan Ibu ketahui bahwa daftar pemilih yang di dalam DPT karena kan ada sesuai mana tadi apa ya? Peraturan bupati tentang masalah pemilih, Pak. Apa tadi poinnya? Yang pertama itu jelas ada nggak tinggal sokopi? Gini dia, Pak. Kalau nggak silap saya, tadi saya baca, saya pun ini. Yang pertama jelas dia terdaftar sebagai warga Desa Mangga. Itu peraturan pemilih. Yang kedua, sesuai dengan kesepakatan kemarin, Pak, dengan kesepakatan dengan calon kepala desa dan dengan para ketua KPPS kan sudah hadir juga kan. Bahwasanya kita sepakati, walaupun dia tidak berdomisili di sini, tetapi dia masih warga Desa Mangga, maka itu kita masukkan dalam DPT. Yang pasti pada intinya Bapak dan Ibu, pada intinya kalau dia masuk dalam DPT tak berikan, kalau dia tidak masuk dalam DPT tidak usah berikan. Itu aja pada intinya. Kalau seandainya mereka begini, apa perlu sudah Bapak jelaskan pun juga apalah namanya mereka buang aja panitia, nanti biar panitia yang yang menyelesaikan. Nah, kalau sudah Bapak jelaskan sesuai dengan yang saya nanti kami berikan fotokopinya, nanti biar kita jelaskan oleh panitia. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain nanti kita akan simulasi, tapi ini simulasinya nggak main-main. Nah, jadi nanti ada kejutan-kejutan untuk KPPS. Nah, jadi harap agar kita benar-benar kita laksanakan karena memang simulasi ini memang dibuat sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Nah, pengalaman sudah pernah terjadi pada Pilkades tahun 2015. Nah, jadi pada Ibu setelah ini nanti sama-sama nanti kita menuju tadi yang kursinya sudah diambil, nanti balik lagi. Kalau seandainya Bapak dan Ibu mau berdiri yang monggo, seandainya Bapak dan Ibu mau duduk nanti sama-sama kita angkat kursinya. Jadi nanti kita akan di sana. Jadi mandat saksi kelupaan saya itu wajib memang ditandatangani oleh calon kepala desa. Nah, kalau enggak jangan diterima. Nah, gitu. Bahkan nanti kalau memang boleh nanti kalau mau kita siapkan formatnya. Nah, sudah tempat cuci tangan, masker, apalagi ya, pensil, termogan, itu kita dari panitia. Sama sarung tangan plastik, Pak. Itu nanti kita. Tapi itu nanti kalau seandainya memang mau kita semalam Pak, pejabat kepala desa untuk kami rapat koordinasi. Alah, kali pakai pun nggak apa-apa itu bahasanya. Cuman nanti kita lihat dulu. Maka kami bilang, Pak, kalau buat sampel aja gimana? Terserah kalian lah. Tapi nanti kalau disuruh dibeli aja kenapa rupanya gitu. Itu semua nanti kami yang menyediakan. Sudah untuk anggaran TPS, kami baru mendengar itu untuk keseluruhan pelaksanaan itu. Ya sampai sekarang pun kami juga sudah dianggarkan di situ, tapi kami juga belum nampak itu duitnya kayak mana. Nah, itu per TPS 1 juta Bapak dan Ibu, 1 juta per TPS. Ya jangan tanya lagi kayak kemarin ada yang nanya anggota KPPS, terus yang menyiapkan papan tulisnya siapa, menyiapkan mejanya siapa. Kalau panitia lagi yang menyiapkan mejanya, wah dunia hancur kan gitu. Ya mohon Bapak dan Ibu, kita kan punya contoh seperti TPS 1 itu kan dekat dengan MIN kan gitu. Ya mohon bisa dipinjam lah kalau sekedar untuk lampu dan papan tulisnya. TPS 2 itu kan dekat dengan SD. Kalau TPS 3 tak perlu diragukan lagi, aman itu udah selesai di TPS 3. TPS 4 pun sudah aman itu, udah biasa. Apalagi TPS 5 udah lagi kan gitu. Jadi nggak kalau dalam masalah itu aman. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan lupa DPT ditempel di TPS, DPT ditempel supaya nanti tahu lah semua. Karena
Apalah namanya ini, semalam kami dapat informasi agak-agak sedikit panas ini kalau ada di Ibu, karena ada yang sampai sudah otot-ototan mau berantem TS-nya. Kalau calonnya ya ada ayam TS-nya. Mungkin cukup sekian karena kita mau simulasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus saya lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua. Dalam hal ini ada tambahan tadi terlupa oleh Bapak Sekdes tadi, penyampai dari Bapak Camat Stabat, ya, bahwasannya wajib Zoom meeting ketika posisi perhitungan suara. Jadi nanti link Zoom meetingnya kalau saat perhitungan suara akan kami share sebagai panitia, dan nanti kami tayangkan waktu perhitungan suaranya ditampilkan di sini di LCD TV, dan nanti calon kepala desa berhadir di sini menyaksikan Zoom meeting tersebut. Ya, kemudian lagi untuk denah tadi sudah dibagikan, ikuti denah sesuai dengan denah yang telah dibagikan tadi. Mungkin itu saja. Kita tutup, kita beranjak ke sana, kita tutup pertemuan yang di ruangan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari kita beranjak ke sana, dan kemudian panitia telah mempersiapkan kursi yang tadi diposisikan ke semula. Ayo lanjut saja.